Saya sudah sampaikan berkali-kali, saya adalah orang yang paling mahir menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gampang. So, bertanyalah, karena tema kita pada malam hari ini adalah tema yang tidak ada di Alkitab. Ya, pacaran itu nggak pernah ditulis di Alkitab, karena yang ditulis di Alkitab adalah tunangan. Nah, tapi dari segala macam literatur, dari pengalaman hidup juga, dari semua banyak buku yang saya baca, saya akan coba bagikan buat teman-teman semua di Curhatan Alkitab Community pada malam hari ini. Sebelum kita mengerti soal pacaran, kita harus mengerti dulu apa yang namanya kasih. As you guys know, mungkin semua sudah pada tahu bahwa kasih itu di bahasa Yunani ada satu yang dileburkan bersama-sama. Jadi akhirnya kita kenal dengan 3 kata kasih dari bahasa Yunani. Yang pertama namanya eros. Ini yang punya pengertian adalah nafsu, ya, birahi, dan lain sebagainya. Ini ada di kata yang namanya eros. Lalu yang kedua adalah filio. Ya, ada juga yang namanya storge, tapi storge itu akhirnya digabung bersama-sama dengan filio. Ini adalah kasih untuk sahabat, kasih buat teman-teman komsel, kasih buat teman-teman gereja, kasih buat tetangga, kasih buat teman, ya, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan filio. Lalu ada kasih yang paling luar biasa, namanya adalah agape. Ini adalah kasih tanpa syarat, unconditional love, kasih tanpa syarat. Nah, kita harus mengerti ini dulu. Karena yang ditulis sama Alkitab kita adalah kasih ya. Ini yang Tuhan Yesus bawa buat kita semua. Bahwa kita harus mengerti kasih tanpa syarat. Oke, bukan kasih yang menuntut, tapi kasih tanpa syarat. Nah, kita harus mengerti ini dulu. Kalau kita mengerti ini, pacaran kita bisa sehat. Kalau kita ngerti kasih dari Tuhan Yesus. Oke. Saya cuma mau share buat teman-teman semua bahwa kasih yang pertama itu bukan perasaan, tapi adalah keputusan. Kalau kalian baca 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, jelas dikatakan bahwa itu semua yang dicatat oleh Rasul Paulus itu semua adalah decision, bukan feeling. Nah, kalau kita terus menganggap kasih itu feeling, bahaya banget. Karena kasih bukan perasaan, tapi kasih adalah keputusan, decision. Sabar, ya, sabar itu bukan perasaan ya guys. Tapi sabar adalah keputusan. Saya mau sabar apa tidak? Ya, karena kalau kita mulai nggak sabar, kita mulai terjerat dengan lawannya kasih. Lawannya kasih adalah nafsu. Oke? Jadi kalau kita mulai suka nih sama lawan jenis, mulai ada attraction. Kalau kita mau buru-buru, ya, ini cara kita menderi ya. Kalau kita pengen buru-buru check in, buru-buru buka baju, itu bukan kasih. Itu namanya kita terjerat dengan nafsu. Oke? Karena kasih itu sabar. Nah, pertanyaannya mau ngambil keputusan nggak buat sabar? Oke? Jadi kita harus dikuasai sama kasih agape ya. Kasih tanpa syarat. Kasih tidak cemburu. Cemburu itu bukan perasaan. Tapi cemburu adalah keputusan salah orang lain. Ya, dia tidak bermegah atas kesalahan orang lain. Jadi semua yang ditulis sama Rasul Paulus, ini semuanya adalah keputusan. Bukan perasaan. Nah, kalau kita mengerti step yang pertama ini, ya, kita waktu memasuki area yang namanya pacaran, ya, kita aman. Karena begini, banyak sekali orang lagi berpacaran dikasih agenda sama iblis. Dan apalagi anak-anak muda yang di bawah 21 tahun, biasanya prefrontal cortex-nya itu belum sempurna. Ya, prefrontal cortex adalah bagian di otak kita yang mengambil keputusan secara eksklusif. Saya ulang ya, prefrontal cortex adalah bagian di otak kita yang mengambil keputusan secara eksklusif. Oke, di dalam otak kita. Nah, ini terbentuk menjadi sempurna prefrontal cortex di saat kita berumur 21 tahun.
Makanya banyak negara-negara yang mengizinkan warganya minum alkohol waktu berumur 21 tahun. Karena apa? Prefrontal cortex-nya sudah sempurna. Dia bisa mengambil keputusan secara eksklusif buat dirinya, buat sekitarnya, buat keluarganya, dan seterusnya. Oke. Sekali lagi, banyak negara mengizinkan warganya untuk konsumsi alkohol saat berumur 21 tahun. Ingat, ada agenda-agenda yang dikasih sama iblis. Waktu iblis ngelihat ada pria dan wanita, mulai ada attraction, mulai ada suka sama suka. Ya. Dan kalian ingat ya guys, kalau baru suka sama suka, bukan cinta loh itu. Karena ingat, cinta, kasih itu bukan feeling. Tapi cinta atau kasih, ya, atau bahasa Inggrisnya love, itu adalah decision. Decision. Nah, kita harus mengerti ini baik-baik. Oke? Dan yang satu lagi, kita harus mengerti kasih agape bahwa Tuhan yang sayang sama kita duluan. Itu ada di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 ya. Kalian bisa catat. Ya, Tuhan itu sayang sama kita duluan. Bukan kita yang sayang sama Tuhan duluan. Nah, kita harus mengerti ini. Ya, bahwa Tuhan yang ngertiin kita duluan. Tuhan yang cari kita duluan. Itu udah nature-nya Tuhan ya. Dari Taman Eden, waktu manusia ngumpet, jatuh dalam dosa, Tuhan yang cari manusia duluan. Jadi nature-nya Tuhan itu selalu cari ciptaannya duluan. Dia mengasihi kita duluan. Dia ngampunin kita duluan. Karena saya mungkin teman-teman yang join malam hari ini punya pengalaman yang sama. Saya dari kecil itu suka dibilangin sama orang tua, mereka punya maksud baik. Saya suka dibilangin sama youth pastor, guru-guru sekolah minggu, untuk saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Tapi ternyata saya menemukan bertahun-tahun saya ternyata banyak gagalnya. Karena apa? Di belief system saya kebalik. Saya pikir untuk dapetin kasihnya Tuhan, saya mesti gila-gilaan dulu buat dia. Ternyata enggak. Yang saya harus buat adalah belief system saya diganti. Saya mesti punya kepercayaan bahwa iya ya, Tuhan Yesus yang sayang sama saya duluan. Bukan saya yang duluan. Ya, jadi semenjak saya berada dalam keadaan kegelapan, ya, masih di zaman jahiliyah, masih ngawur, masih ngaco, masih hidup dalam dosa, Tuhan udah sayang ternyata sama kita. Dan ini dicatat di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Yohanes tangkap sekali arti daripada kasihnya Tuhan. Yang namanya adalah agape, kasih tanpa syarat. Nah, kita harus mengerti ini dulu. Ya, saya punya teman baik namanya Pastor Christopher Tapiheru. Ya, dia sering kali mengatakan buat anak-anak muda, sebelum kita mengerti kasihnya Tuhan, jangan harap kita dapat anak Tuhan. Ya, kita harus ngerti dulu kasihnya Tuhan. Nanti kalau kita udah ngerti, pasti kita dikirim anak Tuhan buat kita. Ya, yang sepadan sama kita. Ya, yang sepikiran, seperasaan sama kita. Asal kita ngerti yang pertama ini dulu. Bahwa kasihnya Tuhan tanpa syarat dan Tuhan yang mengasihi kita duluan. Nah, kalau kita ngerti gini, saya punya pengalaman, saya semakin mengerti kasihnya Tuhan Yesus, saya semakin tahu diri. Bukan semakin ketakutan sama Tuhan, tapi semakin kagum. Karena itulah yang dicatat sama Alkitab. Ya, kalau Alkitab bahasa Indonesia ngomong takut akan Tuhan, itu punya pengertian kagum, bukan ketakutan ya. Bukan ketakutan sampai gimana gitu sama Tuhan, bukan seperti itu. Tapi kita punya rasa kagum. Oke? Saya percaya banget kalau kita kagum sama sesuatu, kita akan men-treat barang tersebut. Kita kagum sama sepatu kita misalnya. Kita akan treat sepatu kita itu dengan, wow, beda. Ya. Ada genangan air, kita jauh-jauh, ya. Ada temen kayaknya mau nginjek sepatu kita jauh-jauh. Karena apa? Kita kagum sama desain sepatu yang dipakai oleh kita. Oke? Kalau kita kagum akan sesuatu, kita akan treat barang itu dengan baik-baik. Nah, sama, waktu kita kagum sama kasihnya Tuhan, kita akan mulai beralih dari hidup yang mungkin sembarangan, munafik, muka dua, kita mulai jadi tahu diri. Dan itu pengalaman gue banget. Semakin tahu diri, semakin jauh dari dosa.
semakin saya bilang tiap hari, Tuhan terima kasih, Tuhan sayang sama saya, semakin saya menjauh dari dosa. Oke? Nah, ini harus kita mengerti dulu. Ya, bahwa kasih sekali lagi adalah keputusan, bukan perasaan. Yang berikutnya, yang kita harus mengerti adalah begini. Single itu bukan status. Karena banyak orang Kristen ya di CA Community tapi nggak ada kayaknya ya. Kita suka menganggap bahwa gue jomblo nih, aduh Valentine gini ikut Zoom lagi, karena gue jomblo, karena gue masih single. Kita pikir single tuh status. Well, saya mau yakinkan teman-teman semua yang ikut CA Community pada malam hari ini, single is not a status. Single bukan status sama sekali. Tapi single adalah keadaan di mana seseorang ini punya kekuatan atau strong enough untuk bisa memberi. Saya ulang. Single itu bukan status. Tapi single adalah keadaan seseorang yang dia mempunyai kekuatan, ya, strong enough untuk memberi. Itu orang single. Ya. Nah, kita nih single enough nggak malam hari ini untuk bisa memberi. Makanya kalau nggak single enough, di kepala kita single cuman status, kita akan buru-buru. Ingat, buru-buru tuh lawannya sabar. Ya, kita akan buru-buru pengen punya pacar, ya, pengen ada pendamping, ya, foto selfie berdua, itu yang kita kejar. Karena apa? We're not single enough. Single itu adalah seseorang yang dia ini punya kekuatan strong enough untuk give, untuk memberi. Memberi apa? Banyak. Ya, memberi energinya, memberi waktunya, memberi pikirannya, memberi perasaannya. Ya. Karena sekali lagi banyak banget orang Kristen sampai hari ini suka punya misperception tentang kata yang namanya single. Mereka berpikir single tuh keadaan yang jomblo, sendirian, lonely, ya, nggak punya pasangan. Kita sesempit itu pikiran kita. Tapi again, single adalah seseorang yang punya kekuatan untuk memberi. Oke? Saya kuat ngangkat meja, tapi waktu saya ditolong sama istri saya, ya, itu pekerjaan jadi lebih mudah. Mulai tangkep? Ya, waktu saya angkat kursi sendirian, saya bisa. Because I'm strong enough. Saya punya kekuatan untuk angkat kursi. Tapi waktu dibantu, ada seseorang yang membantu saya mengangkat kursi, itu pekerjaan jadi lebih mudah. Ya. Nah, coba. Kita bisa menjalankan keluar dengan lebih mudah. Karena dua-duanya mau memberi. Menjalankan keluarga, ya, menjadi single dad atau single mother itu berat, tapi bisa. Bisa. Tapi waktu dibantu, ya, suami dibantu istri, istri dibantu suami, dua-duanya mengerti prinsip single, keluarga ini tiba-tiba dengan mudah dijalankan. Karena sampai sekarang saya masih suka ketemu banyak keluarga, suka komplain, either suaminya atau istrinya. Ternyata waktu diajak ngobrol, ya, diajak ngobrol lebih dalam, ternyata they're not single enough. Mereka tidak mengerti, ya, keadaan single yang sesungguhnya. Makanya mereka nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan untuk memberi, nggak punya kemampuan untuk memberi, nggak punya kemampuan untuk berbagi, nggak punya. Oke? Nah, kalau kita udah mengerti bahwa single itu bukan status, tapi keadaan seseorang yang punya kemampuan atau kekuatan untuk memberi, akhirnya waktu kita masuk ke dalam area yang namanya pacaran kita akhirnya jadi sehat. Dan hubungannya waktu single ketemu single nih, ya, single enough ketemu, hubungannya jadi interdependent. Saling ketergantungan dan saling memberi. Interdependent. Karena guys, ingat baik-baik, ada dua hubungan yang nggak sehat. Ya, ini sampai ke suami istri loh. Ya, dependent relationship
sama independent relationship. Saya ulang ya. Ada dua hubungan yang sama sekali tidak sehat. Yang pertama, dependent relationship. Yang kedua adalah independent relationship. Independent relationship adalah di mana salah satu di antara pasangan yang berpacaran ini merasa independen, merasa nggak perlu ditolong. Ya, pernah ketemu orang kayak gini? Atau sering kayak gitu? Merasa nggak perlu ditolong, diambilin air aja nggak usah gitu. Bilang thank you kayak diambilin, ya mau dianterin nggak, gue bisa pulang sendiri kok. Gitu. Merasa dia bisa bikin semua, oke? Nggak, gue nggak perlu dikotbain kok, gue bisa cari sendiri firman Tuhan, bisa sampai ke sana loh. Makanya Alkitab jelas mengatakan keadaan manusia di akhir zaman yang patut kita waspadai adalah mentingin diri sendiri. Ini salah satu terjemahannya adalah independent. Ya, orang yang merasa independen, dia akhirnya merasa nggak butuh siapa-siapa. Dia nggak merasa butuh apa. Dia nggak merasa akhirnya butuh istrinya atau butuh suaminya. Ya, saya ketemu hari ini banyak banget istri ya yang independen. Dia akhirnya merasa nggak butuh suaminya. Oke, again ya, desainnya Tuhan buat keluarga, suami kepala, istri penolong. Semua udah 17 tahun ke atas kan di sini ya. Oh, ada yang baru 20 nih kayaknya. Iya. Admin kita baru umur 20 kemarin ya, ulang tahun. Namanya Mariska Vanessa. Oke, semua udah 17 tahun ke atas ya. Keluarga didesain sama Tuhan, suami itu kepala rumah tangga, istri itu penolong. Dan ini adalah desain yang keren banget. Dua-duanya didesain untuk nggak gede kepala sebenarnya. Ya, suami jadi kepala. Dia mesti tahu bahwa dia perlu penolong. Dan kalian mesti tahu, kata penolong punya pengertian lebih kuat daripada yang ditolong. Saya ulang ya. Kata penolong bukan pembantu loh artinya. Ya, jadi yang calon istri atau yang sudah jadi istri malam hari ini ikut Zoom, ya. Kata penolong artinya bukan pembantu, bukan. Tapi penolong adalah lebih kuat dari tolong. Yang cowok-cowok nggak terima nih kayaknya nih. Hah? Terima. Dengan adanya IREX dan kuku Bima membuktikan kita nggak kuat. Kita nggak kuat. Kita perlu dibantu kaum pria. Wanita yang kuat. Makanya dia diangkat Tuhan jadi penolong. Dia yang hamil 9 bulan. Dia yang PMS setiap bulan. Ya, dia yang menopause nanti. Ya, dan satu lagi, anak, waktu seorang wanita melahirkan anak, nggak ada DNA-nya di anak tersebut. Karena DNA itu dari papa, bukan dari mama. Jadi Tuhan mendesain keluarga supaya setiap anggotanya itu single enough. Single enough untuk give. Bukan main posisi-posisian, bukan. Oke. Nah, semenjak kita masuk di area yang namanya pacaran, kita harus ngerti ini. Karena kalau enggak, ngawur semuanya. Ngawur. Bisa berantakan nantinya. Karena banyak istri-istri, ya, mereka mikir mereka penolong, Pak, saya boleh kerja nggak? Banyak istri suka nanya gitu ke saya. Saya selalu melihat keluarga itu lewat panggilan Tuhan terhadap setiap anggota keluarga. Saya ulang ya. Saya kalau ngelihat anggotanya itu pasti punya panggilan Tuhan. Ada panggilan keluarga secara korporat bersama-sama, nih keluarga mau dibawa kemana sama Tuhan. Tapi tiap anggotanya itu punya panggilan masing-masing. Ada ibu, istri yang panggilannya housewife. Wih, ini pekerjaan paling dahsyat di dunia. Dan banyak suami-suami yang tidak respect sama profesi ini. Banyak suami saya suka ketemu, istri ngapain? Oh, dia nggak ngapa-ngapain di rumah. Ya, paling cuma jemput anak sekolah. Ya, paling cuma ini, paling anterin anak les. Itu pekerjaan paling luar biasa loh itu.
Nggak gampang ngerjain itu. Ya, calon suami dan para suami yang hadir malam hari ini. Itu nggak gampang. Ya, bangun pagi, siapin anak sekolah, siapin bekalnya, ya, pulang siapin makan siang buat the whole family, ya. Jadi panggilan menjadi housewife itu adalah panggilan yang luar biasa mulianya. Lalu ada istri-istri yang panggilannya bukan housewife. Saya ngerti banget. Banyak istri suka DM, suka WhatsApp dan bilang, "Pak, saya boleh kerja nggak sih, Pak? Saya tuh bukan ibu rumah tangga." Saya selalu bilang gini, boleh. Boleh. Asal dapat izin dari suami, dan ingat baik-baik, kalau kamu punya 20 staf di kantor, kamu pulang ke rumah, kamu tetap tunduk sama suami. Jangan jadiin suami staf juga. Oke? Ini prahara nih, kalau suami dijadiin staf. Karena istrinya mulai merasa independen. Nah, ini bahaya kan? Ini hubungan nggak sehat banget. Dia mulai merasa bisa semuanya sendiri. Oke? Dia mulai merasa bisa semuanya dia yang ngatur. Dia yang ambil keputusan tanpa diskusi dengan suami. Ya. Suami kan ada hubungan-hubungan yang independent relationship. Salah satu pasangan merasa bisa semuanya. Nah, ini nggak sehat banget. Oke? Yang pertama. Yang kedua namanya adalah dependent relationship. Ini juga nggak sehat. Karena dependent relationship adalah orang-orang yang mau depend, bergantung sama pasangannya. Oke? Kalau orang seperti ini, udah ngerti dong, mereka not single enough. Kekuatan, nggak punya kemampuan untuk give, untuk memberi. Maunya take. Maunya cuma nerima, maunya cuma demand, nuntut, itu yang mereka mau. Orang-orang dependent. Dan ini adalah hubungan yang nggak sehat. Ya, kemana-mana jemput, nggak single enough. Ya, mau pindah meja di restoran, gendong, nggak bisa. Ya ampun, pindah doang. Semuanya udah tergantung sama pasangannya. Nggak sehat banget. They're not single enough. Seorang yang single enough, sekali lagi, adalah orang yang punya kemampuan untuk memberi. Ya, dependent ya. Jangan sampai jadi orang yang depend. Depend boleh, bergantung boleh, sama Tuhan saja. Sama Tuhan Yesus kita bergantung. Kita bergantung sama pasangan, bahaya banget. Bahaya banget. Oke? Nah, hubungan yang sehat, yang dua-duanya single enough, yang saya bilang tadi, namanya adalah interdependent relationship. Interdependent. Bukan independent, bukan dependent, tapi interdependent relationship. Nah, ini mulai masuk. Mulai masuk ya, kalau dua-duanya single enough to give. Ya, dua-duanya punya kemampuan untuk memberi. Nah, mungkin kalian mulai bertanya, terus kalau udah pacaran, kita udah ngerti single tuh apa, kita udah ngerti kasihnya Tuhan tuh apa, ya, kita udah ngerti semuanya, semua ayat-ayat kita udah ngerti, terus waktu pacaran ngapain? Agenda pacaran paling prioritas adalah ngobrol. Ingat ini baik-baik. Ngobrol. Bukan ciuman, bukan pegang-pegangan tangan, ya, tapi ngobrol di tempat rame, terang, banyak CCTV-nya. Saya ulang ya. Agenda pacaran paling prioritas adalah ngobrol di tempat rame, terang, banyak. Ingat ini baik-baik. Ya, yang punya anak remaja yang ikut mungkin, ya, mulai ajarkan mereka seperti itu. Ya, jangan ajarkan mereka hal yang lain. Oke? Karena kita nggak bisa bendung tiba-tiba anak remaja kita punya pacar tiba-tiba. Nah, kita harus ajarin. Pacaran yang sehat adalah, agendanya adalah ngobrol di tempat rame, terang, banyak CCTV-nya. Terus pastor yang diobrolin apa? Ingat baik-baik, Tuhan adalah Tuhan yang punya dua intuisi yang kuat.
pikiran dan perasaan. Makanya manusia tuh nggak bisa jadi Tuhan. Ya, manusia cuman bisa main-main jadi Tuhan. Dan ini bahaya. Bahaya. Karena Tuhan itu kenapa nggak bisa disaingin sama manusia? Karena dia bagi dua intuisinya ke ciptaannya. Pikiran dan perasaan. Kuat banget. Tuhan nih kuat banget dua-duanya ini. Dia bagi dua. Pria diciptakan dengan pikiran yang kuat. Wanita diciptakan dengan perasaannya yang kuat. Nah, ini yang diobrolin. Jadi ngobrol tuh bukan cuma tukar info. Bukan. Saya tadi jemput anak saya loh. Itu cuma tukeran info. Ya. Tadi saya ngelihat ini, tadi saya ngelihat itu. Itu cuma tukeran info. Oke? Tapi orang yang membangun kedekatan, ingat ya, ini pacaran yang sehat. Yang dibangun adalah kedekatan yang sehat. Lewat ngobrol. Apa isi ngobrol? Tukar pikiran dan tukar perasaan. Ini orang ngobrol. Coba wanita-wanita mulai apa ya? Mulai jadilah mahir untuk mengungkapkan perasaan. Banyak wanita, banyak istri ya. Saya suka ketemu, ya suami saya seharusnya tahu dong. Loh, kita nggak tahu. Ladies, kita nggak tahu. Girls, kita nggak tahu. Kalau nggak ngomong, kita nggak tahu. Kalau kamu punya perasaan apa, terus kamu nggak coba komunikasikan, kita nggak tahu. Ya, pria-pria juga sama. Kamu mikir nggak? Perempuan-perempuan bingung, mikir apa ya? Apa? Saya mikirin drakor. Apa yang kamu maksud mikir? Hah? Apa? Nah, kita suka marah-marah nggak jelas. Kita suka ngegas, ya waktu pacaran, waktu udah berumah tangga, karena nggak pernah ditukar pikiran dan perasaan, nggak coba diungkapkan baik-baik, bukan ngegas. Ya, coba waktu pacaran nih mulai dibangun gini-ginian, mulai belajar untuk mengungkapkan, saya tadi perasaannya kenapa nggak enak ya, ini yang buat cewek-cewek ya, kenapa nggak enak ya perasaan saya tadi, saya ada ini, coba ungkapkan ke sang pria. Ya, kalau istri ungkapkan ke suami, suami juga sama. Pria juga sama. Ya. Semua yang kita pikirin coba. Nah, ini jadi dekat. Jadi dekat. Oke? Dan ingat baik-baik, pria selalu tertarik dengan lawan jenis lewat mata, wanita lewat telinga. Karena wanita memang didesain oleh Tuhan, ya, kota katanya tuh 5.000 per hari. 5.000 per hari. Kota katanya wanita. Jadi wanita tuh seneng banget kalau denger, terus dia timpalin, denger, timpalin. Itu wanita. Ya, makanya banyak wanita kan jatuh dalam dosa karena ketipu. Dari Taman Eden. Makan aja, nanti jadi kayak Tuhan. Makan aja. Sampai sekarang kaum wanita masalahnya sama, ketipu. Ya, saya belum nikah, cucunya udah 5 ternyata. Ketipu. Nah, makanya kaum wanita, hati-hatilah dengan apa saja yang kalian dengar. Hati-hati. Ya. Semua tolak, semua kegombalan dari pria, tolak. Ya, hati-hati dengan apa saja yang kalian dengar. Kaum pria, hati-hati dengan apa saja yang kita lihat. Hati-hati. Karena pria tertarik dengan lawan jenis lewat mata. Ya, ada rok mini, cepat. Pria kan? Kok belaga bego padanya mukanya? Hah? Pria begitu. Ya, pria selalu tertarik tuh lewat mata. Pria. Nah, hati-hati dengan apa saja yang kita lihat. Oke? Nah, makanya kalau kita mau deket sama Tuhan juga sama kan? Ngobrol. Ngobrol lah sama Tuhan. Supaya kita tahu pikiran dan perasaannya Tuhan. Ngobrol. Oke? Ngobrol sama Tuhan. Ngobrol. Jangan cuma doa itu cuma satu arah. Kita bawa proposal. Ya Tuhan gini. Tuhan mau jawab, kita tinggalin Tuhan. Amin. Kita tinggalin. No. That's not, ya. We do our prayers to Jesus. Nggak seperti itu. Karena Tuhan maunya itu kita berdoa dan meditate His words. Ya, ingat berdoa itu kita ngomong sama Tuhan. Meditasi ini bahasa firman Tuhan ya guys, bukan bahasa yoga. Meditasi adalah
kita dengerin Tuhan. So, adain waktu untuk berdiam diri. Ya, entah di mobil lah, entah lagi di angkot, lagi di busway, lagi di motor, lagi dimanapun, adain waktu untuk berdiam diri. Ya, coba mulai dengerin Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini, mereka akan membangun kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Nah, sama. Oke? Tuhan ciptain pria dan wanita itu untuk itu. Kita bangun kedekatan. Sekali lagi, iblis masuk dan menawarkan pacaran yang nggak sehat. Iblis menawarkan kedekatan yang tidak sehat. Ya, iblis, kalian udah 3 bulan, anniversary 3 bulan, check in dong. Check in, nge-sex. Ya, ciuman dong. Oke? Dan lain sebagainya. Ingat guys, waktu kita mulai menempatkan eros, nafsu, seks, ya, sebagai nomor 1 dalam hubungan pacaran kita. Kedekatan yang kita bangun sangat-sangat tidak sehat. Kedekatan yang kita bangun salah. Makanya banyak pasangan-pasangan yang udah kumpul kebo lama gitu ya, Buffalo Gathering. Ya, salah ya bahasa Inggrisnya ya. Udah kumpul kebo lama, tiba-tiba waktu menikah cerai dengan cepatnya. Karena apa? Yang dibangun salah kedekatannya. Salah. Banyak dari mereka yang suka datengin saya, Pastor, saya udah lama kumpul kebo sama dia. Saya udah tahu dia, padahal nggak tahu. Padahal nggak tahu sama sekali. Oke? Nah, waktu udah ngobrol. Sebelum kita masuk tanya jawab ya. Karena udah mau 40 menit aja nih kita. Waktu kita udah ngobrol, udah membangun kedekatan, coba cek pasangan kalian, pacaran ya. Coba cek. Dia hormat nggak sama orang tuanya? Cek baik-baik. Seorang pria yang hormat sama mamanya, dia akan hormat sama kamu. Tanggap? Seorang wanita yang hormat sama papanya, dia akan hormat sama kamu. Nantinya sebagai suami. Nantinya sebagai istri. Ya. Coba. Cek baik-baik. Dia hormat nggak sama orang tua? Dia hormat nggak yang pria? Ya, jangan dibeli kalau pria. Saya sama mama emang kayak gitu, tapi sama kamu beda. Jangan beli gitu-gituan. Ya, one day he's not gonna respect you. One day. Karena apa? Dari muda dia nggak pernah respect mamanya. Makanya Alkitab bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Bukan dengerin ayah dan ibumu, bukan. Tapi hormati, respect mereka. Oke? Ada pacar mungkin ya yang cewek, aduh papa, kayak gitulah papa. Beda lah sama kamu, saya nyaman sama kamu. Guys, jangan percaya sama kalimat-kalimat kayak gini. Karena one day, dia akan disrespecting you. Ya, jadi kalau udah ngobrol, coba cek baik-baik. Ya, kadar hormat sama orang tuanya tuh gimana? Kadar hormatnya. Nah, saya percaya banget, waktu kita udah mulai mengerti kasihnya Tuhan, ya, kita mengerti bahwa kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Karena perasaan bisa kapan aja berubah. Kalau kita mulai mengerti ini, kita mulai mengerti single itu apa, bahwa single adalah kemampuan seseorang untuk memberi. Lalu kita mengerti interdependence relationship itu seperti apa. Ya, gue percaya banget pacaran kita, ya, insya Yesus akan sehat. Ya, yang agendanya ngobrol. Sehat pacaran kita. Dan kita akan masuk ke rumah tangga makin luar biasa. Ya. Dan kalau sudah berumah tangga, tetaplah ngobrol. Karena saya banyak ketemu pasangan-pasangan waktu anak sudah lahir, prioritas pertama jadi anak. Enggak. Pasanganmu adalah prioritas nomor 1, suami atau istrimu. Kalian mesti tahu bahwa, saya share di mana saya lupa, hari ini lagi tren yang namanya grey divorce. Grey divorce itu adalah perceraian di saat pasangan ini udah tua, grey, udah rambut putih. Oke? Anak-anak udah gede, ini yang baru ngalamin ini Bill Gates. Di tahun pernikahan dia dengan istrinya ke-27. Waktu mereka anniversary ke-26, istrinya Bill Gates ngomong gini, Bill Gates adalah gift
hadiah dari Tuhan buat saya. Tiba-tiba anniversary ke-27, mereka memutuskan untuk berpisah. Waktu ditelusuri, ternyata anak-anak mereka sudah keluar rumah, sudah berhasil, sudah bisa bekerja, sudah bisa making money. Tiba-tiba mereka kembali berdua. Udah tua-tua. Ya. Karena prioritas selama 27 tahun itu anak-anak. Tiba-tiba waktu mereka kembali berdua, siapa nih ya yang tinggal sama gue? Ya, siapa nih? Stranger siapa yang tinggal sama gue? Oke. Jadi inilah yang disebut dengan grey divorce, dan ini lagi tren. Nah, untuk menghindari ini terjadi, jadikan pasanganmu selalu prioritas number one. Jadikan ngobrol itu prioritas nomor 1 dalam keluarga. Gue sama istri gue, kita tiap hari Valentine, makanya hari ini kita biasa aja. Ya, kita kayak Valentine like every day. Kita ngobrol setiap hari. Gue dapet ini dari bokap sih. Ya, gue ngelihat teladan bokap yang tiap sore mau ngobrol sama nyokap gue. Ya, mama kalau traveling keluar kota, dia pulang, mereka udah 40 tahun menikah loh. Ya, udah 40 tahun menikah waktu itu ya, papa udah dipanggil Tuhan. Tapi setiap mama keluar kota, pulang, selalu dibeliin bunga sama papa. Welcome home, I miss you. Saya sampai suka geleng-geleng kepala. My dad is the most romantic husband in this world. Romantis banget orangnya. Ya, dia pernah rela, papaku tuh nggak pernah naik pesawat sendirian. Tapi demi ketemu soulmate-nya, dia rela terbang sendirian. Ini terjadi tahun 2007. Ya, 3 tahun sebelum dia dipanggil Tuhan. Saya lagi traveling berdua papa, rencana kita 4 minggu, dia di hari ke-10 minta pulang. Kita lagi traveling berdua, father and son moment. Ya, saya tanya, kenapa? Papa bosen? Enggak, papa nggak bosen. Enggak, papa seneng kok. Kenapa mau pulang? Kangen mama. Kangen apanya, Pak? Gitu. Ngobrol sama mama. Itu yang dia kangenin. Karena tahun 2027, ya, mungkin kalian tahu handphone masih terbatas, belum ada video call, belum ada Zoom, dan lain sebagainya. Dia mau pulang. Dan akhirnya itu terjadi di hari ke-14 dia pulang. Demi ketemu sama soulmate-nya. So, teladan seperti ini yang gue akhirnya jalanin. Dan istri gue seneng ternyata. Kalau tiap hari kita bisa ngobrol, tukar pikiran, dan tukar perasaan. Sampai di sini, doa gue untuk yang mau berpacaran, tolong dipikirin baik-baik semua step-nya. Karena nih, sekali lagi, pacaran itu nggak ada di Alkitab. Yang ada cuman tunangan di Alkitab. Oke? Tapi ini semua based on pengalaman, literatur, dan dari banyak buku pengalaman orang-orang yang sudah mendahului kita. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Sebelum Q&A, kita foto dulu kali ya. Gimana, Cak? Bisa, Cak? Oke, Kak. Teman-teman yang mau on cam, boleh on cam, ditungguin. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Aku ada 4 slide. Jadi satu-satu ya. Oke, sebentar. Dari slide pertama, 1, 2, 3. Wait. Selanjutnya, yang slide kedua, 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke. Thank you, Cak. Buat teman-teman yang mau tanya, boleh raise hand atau on mic. Oh, udah ada Kak Marcella Veronica. Boleh, Kak, di on mic-nya. Oke, halo Pastor, halo CA Tim. Oke, saya Sela. Malam ini saya ada 2 pertanyaan ya, Pastor. Nggak apa-apa kan ya, sedikit panjang, sedikit banyak. Oke. Yang pertama,
kalau kita menyukai lawan jenis dengan perasaan yang kuat nih, lebih baik kita jadikan dia sebagai teman dahulu untuk kenal lebih jauh, tapi jatuhnya tuh nanti malah jadi ke area teman tapi mesra atau hubungan tanpa status gitu kan? Atau lebih baik langsung ke area pacaran ya, Pester? Mau langsung dijawab? Oke, ini jawab dulu yang Oke. pertanyaan pertama. Ya, oke. Hati-hati dengan perasaan yang kuat. Karena seringkali kita suka mencampur adukan nafsu dengan perasaan. Ya, jadi kalau kita mengatasnamakan ini perasaan kuat banget, hati-hati dengan hal yang namanya terburu-buru. Terburu-buru. Ingat, kasih itu sabar, mau slow down. Ya, coba perhatikan baik-baik dulu lawan jenisnya. Ya, coba untuk jadi teman dulu. Jadi jangan waktu berteman tuh langsung diplot-plotin, wah ini hubungan tanpa status, jadi jelek nanti. Ya, kita nganggapnya itu udah pacaran, padahal enggak. Coba bangunlah teman, pertemanan yang sehat dulu. Oke, nanti kalau udah makin mantep, misalnya attraction-nya, kita bisa tahu dari attraction ya, saling ketertarikan. Karena seringkali juga pasangan yang lagi kita incer, dia tiba-tiba nggak ada ketertarikan juga percuma. Percuma. Itu yang kata Ahmad Dhani, pupus. Cuman sepihak doang gitu loh. Kita suka, ternyata dia enggak gitu. Jadi coba be careful dengan perasaan yang kuat. Mulailah belajar sabar, ya. Dan mulai cek dia ada ketertarikan juga nggak sama kita. Nah, kalau udah ada, nah mulai untuk ngobrol tadi. Oke. Mulai dicek ya satu persatu, ini orang independen, dependent, dia single enough apa tidak. Mulai di checklist satu-satu. Begitu, Sela. Oke, paham. Jadi pertama kita harus kenali dulu perasaan kita ini adalah cinta atau nafsu. Lalu kita mulai bangun pertemanan yang sehat, cari tahu juga dia ada perasaan yang sama atau tidak sama kita. Terus dia single enough atau tidak. Kalau misalnya udah single enough, baru kita lanjut ke tahap pacaran gitu ya, Pester? Iya, tapi ingat baik-baik, cinta itu bukan perasaan ya. Cinta itu keputusan. Oke. Kalau perasaan, attraction, perasaan itu ada di perasaan. Saling suka, itu belum cinta. Karena kita mau ngambil keputusan untuk sabar. Nah, itu dia cinta tuh. Ya, ini pasangan udah bobrok kayak gimana, saya mau sabar sama kamu. Ya, saya nggak mau simpen kesalahan kamu. Nah, itu cinta. Karena perasaan seperti itu. Oke. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah wanita boleh bikin first move dan inisiator dalam memulai hubungan kayak pendekatan atau pacaran gitu? Atau wanita hakikatnya itu menunggu pria yang mulai hubungan pendekatan duluan sih, Pester? Kita kalau wanita mesti menunggu itu adat timur ya. Karena adat barat nggak seperti itu. Jadi saya rasa dengan adanya globalisasi dan era teknologi yang serba canggih hari ini, it's fine. Menurut saya, it's very fine untuk wanita bisa mengungkapkan perasaannya. Karena seringkali kita nih yang di timur ini, di Indonesia khususnya, para wanita disuruh diem. Ya, saya apalagi generasi saya itu sama orang tua, kita kalau mengeluarkan pendapat, kita disuruh diem malahan. Oke, jadi menurut saya it's very fine kalau mengungkapkan perasaan. Ya, wanita duluan ke pria. Oke, paham. Itu Oke deh. Aku udah paham. Thank you, Pester. Terima kasih banyak. Selamat, Sela ya. Thank you, Kak Sela. Ada lagi? Aku Pester. Ini di... Salam. Oh iya. Siapa dulu ya? Yes. Aku? Ya. Jadi aku pengen tanya nih, kalau untuk pacaran di bawah umur itu misalnya
Misalnya kan kayak anak SMK tuh udah kayak bucin-bucinnya kan, itu dibenarkan apa enggak ya? Atau nunggu sesudah cukup umur dulu atau gimana, Pastor? Oke, tadi nih pertanyaan bagus ya. Mendingan kita menunggu sampai prefrontal cortex kita itu sempurna. Kapan? Saat umur 21 kita bisa mengambil keputusan dengan sempurna, bukan soal alkohol doang loh. Oke. Tapi dalam hal apapun, umur 21, pria-pria ini, kita ini telat dewasa. Wanita duluan kan 17. Tapi prefrontal cortex tetap 21 sempurnanya. Baik wanita atau pria. Oke? Untuk bisa mengambil keputusan yang eksklusif buat keluarga, buat diri sendiri, kita tahu keputusan yang terbaik buat kita. Oke? Karena kalau bucin kita sama Tuhan Yesus aja mendingan. Jangan sama itu tadi. Karena kalau bucin itu masuk ke apa tadi? Dependent. Kita kayak tergantung banget sama pacar kita, tergantung banget sama pasangan kita. Oke? Akhirnya istilah zaman sekarang jadi budak cinta, bucin. Dan sebaiknya kita mulai berpacaran dan lain sebagainya waktu kita sudah single enough tadi. Makanya kalau nanti CA ini Zoom-nya direkam, dengerin lagi. Ya, single enough adalah kemampuan seseorang untuk memberi. Kalau cuman mau demand, cuman mau minta, cuman mau nuntut, minta dijemput, minta diantar, cuman semuanya minta. Ya, we're not single enough to give. Seperti itu jawabannya. Pes. Ya. Iya, makasih ya Pastor untuk jawabannya. Pes, aku koreksi dikit, Pes. Umur prefrontal cortex-nya itu dari 21 ke 25, Pes. Yang berkembang ini. Jadi sampai umur 25. Iya, itu sebaiknya. Tapi biasanya sempurnanya itu umur 21. Ini Daryl bukan? Yes. Kata Kak Zoya tuh start sempurnanya tuh 21 sampai 25, Pes. Iya. Jadi tapi banyak kan itu 21 sudah sempurna. Yes. Makanya waktu dia minum alkohol misalnya segala macam, dia bisa ngambil keputusan. Nah, kalau pacaran tunggu 25 tahun rasanya ya. Jadi sebaiknya makan ada yang 17, ada yang sweet 21. Itu semua dari situ. Oke? Pes, ada yang tanya tadi komen soal kenapa kok anak bukan prioritas? Kenapa kok suami atau istri? Yes, ini pertanyaan bagus ya. Anak-anak itu titipan dari Tuhan. Untuk kita gedein mereka, untuk generasi mendatang itu bisa berjalan. Jadi tugas kita adalah membapai, mengimbui anak-anak ini. Dan anak-anak sekali lagi bukan prioritas. Karena tadi yang saya sudah sebut, banyak sekali orang tua yang suami istri ya, yang waktu anak-anaknya udah keluar rumah, udah menikah, dan lain sebagainya, mereka merasa mereka stranger di rumah. Mereka merasa, siapa nih orang? Siapa ini laki selama ini tidur di kamar gue? Karena apa? Nggak pernah ngobrol. Makanya prioritas pertama harus tetap suami atau istri, bukan anak-anak. Banyak banget saya udah lihat, gue udah lihat banyak banget rumah tangga yang nggak harmonis. Karena suami istrinya ini, papa mamanya, prioritasnya tuh anak-anak. Prioritas anak-anak. Dan be careful dengan panggilan-panggilan. Saya sering banget ngelihat banyak istri ikutin anak-anak manggil suaminya. Anak-anak manggil suaminya papa. Istrinya ikut-ikutan. Pa, ikut-ikutan. So, be careful with this. Karena he's not your dad. He's your husband. He's your lover. Kalau kita terus panggil dia, pa, lama-lama ilfil loh nih perempuan. Oke? Terus tiba-tiba suaminya ada yang manggil di kantor, di mana gitu, sayang, gitu. Wah, bahaya. Ini adalah salah satu daripada kasus perceraian yang banyak sekali terjadi karena ini.
Jadi kesimpulannya, suami dan istri harus selalu menjadi prioritas satu dengan yang lain. Ya, single enough to give, the husband and the wife. Gitu, Ril. Siap. Oke. Lagi? Tadi siapa yang tanya? Ini siapa nih? Modi Frela. Kak Modi, boleh silakan. Ya, shalom Pak Pastor dan teman-teman semua. Kalau Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum saya bertanya, boleh saya cerita sedikit? Ya, jadi bicara tentang percintaan sampai kepada hal pacaran. Jujur ya, saya orang yang tidak mahir, tidak beruntung dalam hal tersebut. Karena jujur aja Pak Pastor, saya belum pernah merasakan namanya pacaran seperti itu. Karena ketika saya dikatakan satu cowok, ujung-ujungnya di ghosting seperti itu. Dan yang ghosting ini kebanyakan itu pelayan Tuhan gitu, yang pelayanan full di gereja. Dan hal tersebut menjadikan saya menjadi pribadi yang ya udahlah, sekarang gue mau mencintai diri gue sendiri seperti itu. Jadi kayak menjadi luka batin tersendiri gitu Pak Pastor. Jadi saya memutuskan diri untuk menjadi seorang K-popper, saya nge-fangirl, saya jadi ARMY seperti itu. Jadi saya udah nggak mau lagi percaya sama cowok-cowok yang ada di dunia real seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana saya bisa menyembuhkan luka batin yang pernah saya alami seperti itu. Itu aja sih, Pastor. Tuhan berkati. Besok kita pakai biru ya, Cak? Rabu. Oke, mau saya harap kamu bisa mengampuni orang-orang yang nyakitin kamu. Karena itu salah satu kita melakukan firman Tuhan. Dan jangan membatasi Tuhan dengan saya udah nggak mau sama ini, nggak mau sama itu. Jangan batasin Tuhan dengan itu. Karena kalimat pamungkas sebenarnya untuk malam hari ini adalah jodoh itu dari Tuhan. Bukan kita cari-cari sendiri. Percayalah, jodoh itu dari Tuhan. Tuhan udah siapin yang terbaik. Asal kita mau membenahi diri dulu. Menjadi orang yang single enough. Ya, menjadi orang yang kuat dulu. Jadi jangan pernah lagi berpikir bahwa single itu cuma status. Oke? Dan percayalah bahwa jodoh yang terbaik itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Saya kalau ngelihat orang-orang yang mau menikah, ya lagi pacaran dan lain sebagainya, itu kayak Israel sama Palestina lagi perang tapi pakai drone. Nah, komander Israelnya tuh ada di ruangan, mereka cuma ngelihat dari layar. Karena semuanya pakai drone. Mereka bisa lihat Palestina ada di mana, digempurnya di titik mana, ya, mereka ngumpet di mana. Nah, Tuhan tuh kayak begitu. Oke, kalau kita mengerjakan bagian kita, dia udah siapin. Kayak Abraham taat ya, dia naik di gunung sebelah sini, di gunung sisi sini Tuhan siapin domba. Itu kayak drone kan, dilihat dari kacamatanya Tuhan kayak drone. Dilihat dari atas, God's eye view. Oke? Dan sekali lagi jangan pernah batasin Tuhan dengan karena kita pahit, jadi kita jadi batasin Tuhan. Karena percayalah waktu kita membenahi diri, salah satunya adalah mengampuni orang-orang yang nyakitin kita. Saya percaya ada jodoh yang terbaik, yang tentunya lawan jenis, yang dipersiapkan buat Modi. Oke? Itu dari saya. Thank you, Pastor. Sama-sama. Aku bacain pertanyaan dari chat ya, Kak. Dari chat ya, Pastor. Ya. Ini dari Kak Cynthia. Apakah menjadi budak cinta itu sama seperti mentuhankan cinta atau mentuhankan pasangan kita?
apakah menjadi budak cinta itu sama seperti mentuhankan cinta atau mentuhankan pasangan kita? Terus, jadi maksud saya kita lebih memprioritaskan, mengutamakan pasangan kita daripada kita sendiri, seperti itu. Betul sekali. Ya, kita harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Makanya dari awal tadi saya udah bilang, waktu kita mengerti bahwa Tuhan yang sayang sama kita duluan, ya, kita justru jadi tahu diri dengan jadi bucinnya tuh sama Tuhan Yesus. Oke, bukan sama manusia. Karena waktu kita jadi budak cintanya manusia, ingat God is love ya. Jesus is love. Jadi kita mesti perhatikan benar-benar bahwa kata budak ini bahaya banget sebenarnya kalau dilakukan untuk manusia. Dan orang-orang yang mentuhankan pasangannya, ya ini benar banget. Mereka adalah orang-orang yang mau jadi bucin. Dan ini bahaya. Karena orang-orang tersebut saya udah ketemu bertahun-tahun jadi bucin. Sampai dari anak SMA sampai orang tua yang mau jadi bucin buat pasangannya, ujung-ujungnya kecewa. Kecewa. Oke, karena mereka mainnya di area perasaan, bukan di keputusan. Oke, sangat-sangat main perasaan. Jadi kalau pacarnya kenapa dikit, kayaknya dunia hancur. Dunia kayaknya runtuh dan lain sebagainya. Oke, ini yang saya lihat dari bucin-bucin yang saya kenal ya, yang saya kenal. Semua kayaknya runtuh gitu loh. Waktu pasangannya bikin apa, pasangannya nggak ngomong mungkin dan lain sebagainya. So, jangan pernah mentuhankan pasangan kalian. Jadikan Yesus aja sebagai Tuhan dan sayang kepada pasangan pakai kasihnya Tuhan Yesus. Gitu jawaban saya. Ada lagi nih, Pastor. Dari Kak Margareta, saya pernah mendengar sebuah kalimat bahwa cinta dalam doa itu percuma, tanpa usaha. Menurut Pastor gimana? Iya, ini dari SMA juga saya sering dengar gitu loh. Ya, cinta tanpa usaha itu percuma segala macam. No, cinta itu kan udah keputusan. Ya, cinta keputusan, kita mau sabar segala macam. Nanti lihat, kalau kita membenahi diri, kita fokus to be a better me. Ya, kita fokus untuk menjadi versi kita yang lebih baik, di-upgrade menjadi yang lebih baik. Saya yakin banget. Karena ini terjadi di mana-mana. Orang yang benar-benar memperbaiki diri, dia akan dikirim sama Tuhan, orang yang sepadan sama dia. Kalau kita sakit hati terus, kita akan dikirimin orang yang sakit hati juga. Ya, karena itu attract. Ya, semua yang di dalam kita itu attract other people. Ya, kita suka gosip dan lain sebagainya, kita attract orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita fokus to be a better me, menjadi versi saya yang lebih baik. Ya, saya percaya chargernya juga sepadan dong sama handphone yang baru. Karena handphonenya diganti. Better handphonenya. Oke? Semua perangkat-perangkat yang mendukung itu sepadan dengan handphone baru yang kita punya. Nah, hidup kita juga kayak gitu. Waktu kita mulai upgrade hidup kita, dan karena banyak orang yang harusnya itu saya mau cari orang yang lebih better than my ex. Nah, ini bahaya nih. Ya. Akhirnya nggak pernah ketemu. Karena hidupnya pahit terus. Selalu fokusnya balas dendam. Lihat nanti ya, gue mau kasih lihat bahwa pacar gue yang baru itu lebih better dari my ex. Dari ex gue sebelumnya. Dan orang-orang seperti ini akhirnya temuinnya kecewa. Jadi kalau misalnya gagal di sebuah hubungan pacaran, coba jangan sakit hati, itu pembelajaran. Pembelajaran supaya nggak lagi ya ketemu atau berhubungan sama orang-orang yang seperti itu. Dan fokus untuk memperbaiki diri. Itu jawabannya. Oke. Kita beralih ke yang raise hand dulu ya, baru bacain di chat lagi. Silakan Kak Vina. Malam, Pes. Malam. Pes, aku mau tanya untuk orang yang memang tidak ada jodohnya gitu.
Jadi dia dari dia kecil sampai dia tua memang dia sendiri gitu. Apakah memang Tuhan tidak memberikan dia jodoh atau gimana? Thank you. Bagus ya, thank you Vina. Ini pertanyaan bagus karena selibat itu adalah salah satu karunia yang ada di Alkitab. Selibat, orang yang tidak menikah, ya, orang yang mampu, ya, hidup tanpa pasangan. Dia benar-benar single enough, ya, untuk menjalankan kehidupan dengan sendiri. Contohnya adalah Rasul Paulus. Itu karunia selibat namanya. Jadi ada orang-orang yang memang nggak dikasih jodoh sama Tuhan. Saya punya beberapa tante juga seperti itu. Hidup mereka cuma masuk ke pedalaman, bantuin orang, dan lain sebagainya. Dan mereka happy. Karena mereka menjalankan karunianya dengan maksimal. Seperti itu. Gitu, Vina. Thank you, Kak Vina. Ini Kak Modi masih mau bertanya kah? Modi, yes. Enggak, Kak. Udah tadi. Oh, udah. Oke. Aku lanjut bacain yang di chat ya. Sebentar. Mana ya? Tadi ada yang lewat. Oh, nih. Ada yang tanya, halo Pastor, mau tanya dari awal tadi yang dibahas adalah apa itu single enough dan gimana caranya menjadi single enough. Terus ada lanjutannya, gimana caranya kita tahu kita single enough atau enggak. Oke, saya jelasin lagi ya. Single enough adalah kemampuan seseorang untuk memberi. Jadi latih diri kita untuk bisa memberi dulu. Single enough. Kalau enggak, kita akan masuk ke level yang kita akan dependent sama pasangan kita. Bergantung sama pasangan kita. Makanya firman Tuhan katakan pria-pria kerja dulu. Ya kan? Kerja dulu. Kerja dulu, punya penghasilan dan lain sebagainya, baru cari istri. Di Alkitab gitu, karena Alkitab nggak ada pacaran. Makanya kita harus fokusnya gini dulu. Ya, to be a better me. Itu yang namanya single enough. Kita enough jadi orang yang kuat untuk punya pasangan. Oke? Tadi saya udah kasih contoh. Jessie Lantang ngangkat meja sendiri bisa. Tapi waktu dibantuin sama Ingrid, istri saya, pekerjaan jadi lebih mudah. Karena dua-duanya mau saling membantu. Ya. Saya ngelihat istri saya lagi masak, saya langsung ke dapur. Sayang, saya bisa bantu apa? Ya, akhirnya itu dapur jadi lebih mudah. Nah, masih banyak lagi hal-hal di rumah tangga nantinya yang harus saling memberi dua-duanya, bukan saling menuntut. Nah, ini belajarlah dari diri kita sendiri dulu. Ya, bisa nggak kita memberi buat orang tua kita dulu misalnya? Ya, dari pekerjaan kita bertanggung jawab dulu di rumah. Belajar bertanggung jawab. Nah, itu yang namanya single enough. You know when. Ya, kita akan tahu kapan kita jadi single enough, waktu kita sudah bisa bertanggung jawab untuk memberi. Itu, Dek, jawabannya. Oke. Nggak ada namanya soalnya, Pastor. Oke. Lanjut. Pandangan Pastor soal pasangan yang memutuskan child free. Oke, sekali lagi ya, ini lagi dibahas, rame banget di mana-mana, child free. Saya cuma mau kasih fakta aja ya, fakta. Di Eropa sekarang, banyak banget pengungsi datang di Eropa dengan alasan hak asasi manusia. Jadi banyak pengungsi dari Syria, ya banyak pengungsi dari daerah negara-negara yang konflik lari ke Eropa. Diterima, ya. Yang paling vokal itu untuk menerima refugees itu Jerman. Datang kita urusin mereka. Prancis ikut-ikutan dan lain sebagainya. Nah, child free di Eropa itu udah lama, udah dari 10 tahunan lalu. Bahwa banyak pasangan memilih untuk piara binatang, bukan punya anak. Oke? Karena again ya, mulai yang Alkitab katakan mulai terjadi, banyak manusia mentingin diri sendiri. Oke, mereka udah nggak mau lagi ngurus anak,
ya, adain waktu untuk ngurus anak, ribet kata mereka. Ini contoh kasus di Eropa. Nah, di atas kertas, ini pengungsi Syria kalau datang ke Eropa, anak mereka 5, ada yang anaknya 7, dan semua mereka kepercayaannya adalah sepupu kita dari Syria dan lain sebagainya. Can you imagine di atas kertas 20 tahun dari sekarang, benua Eropa yang tadinya banyak penduduk Kristen, kira-kira jadi diisi sama penduduk apa kira-kira? Ya, di atas kertas kalau dihitung. Oke? Karena mereka satu keluarga bisa ber9, ya, ber12 satu keluarga. Dan mereka mulai beranak pinak di Eropa. Oke? Ini cuma contoh kasus. Ada alasan yang kelihatannya masuk akal. Ada cewek-cewek yang ngomong gini, daripada saya nggak ada waktu, nggak ada uang, ngapain saya punya anak? Nanti itu anak terbengkalai. Nah, kalau kita balik ke firman Tuhan, anak adalah berkat Tuhan, Ulangan 28. Ya, jadi jangan pernah menolak berkat Tuhan. Karena kita emang berumah tangga untuk menghasilkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Dan saya masih percaya sampai hari ini, kalau masih ada bayi lahir, masih ada anak kecil lahir, Tuhan memang mau meneruskan rencananya untuk generasi mendatang. Oke? Jadi kalau ada wanita yang memang nggak mau punya anak, saya setuju aja kalau dia emang mau seperti itu. Oke? Tapi kalau kita lihat dari angle-nya firman Tuhan, anak adalah berkat Tuhan, jangan ditolak. Jangan ditolak. Jawaban saya kayak gitu. Oke, thank you Kak Kris yang udah tanya. Terus kita lanjut ke Kak Michael. Shalom Pastor, mungkin ini lebih ke arah pria, bisa juga wanita. Kalau red flag menurut Pastor sendiri boleh dibicarakan saat PDKT atau hanya mengalir saja? Dan satu lagi, gimana Pastor cara kita menurunkan ego dalam menjalani hubungan? Pertanyaan pertama apa tadi? Pertanyaan pertama, benar-benar skip. Kalau red flag menurut Pastor sendiri boleh dibicarakan saat PDKT atau hanya mengalir saja? Mendingan mengalir saja. Ya, mendingan mengalir saja. Kalau bahas-bahas red flag ya, mendingan itu mengalir saja. Yang mesti di checklist yang itu aja tadi. Itu penting soalnya, karena banyak orang kesandungnya akhirnya di situ. Ya, yang kayak dependent, ya, terlalu independen, mendingan dicek dari awal. Dia hormat nggak sama mamanya, dia hormat nggak sama papanya. Itu yang mendingan dicek dari mula. Oke? Dan itu ngeceknya kan nggak bisa kayak interview kerjaan kali ya. Nggak bisa, kamu hormat nggak sama mama? Kan nggak bisa kayak gitu. Kita mesti ngecek baik-baik. Oke? Terus pertanyaan kedua apa tadi? Gimana cara kita menurunkan ego dalam menjalani hubungan? Yes, makanya kita harus kembali ya ke prinsip kasih. Kasih itu adalah keputusan. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk sabar, saya percaya banget ego kita akan terkikis. Ya, belajar mengasihi. Itu dia. Ada lagi, bentar. Ada lagi dari Kalinda, bucin sama Tuhan Yesus itu contohnya seperti apa saja ya, Pastor? Gimana? Bucin sama Tuhan Yesus itu contohnya seperti apa saja ya, Pastor? Oh, ya itu tadi yang saya udah bahas ya. Maksudnya semakin kita menghargai karyanya Yesus, semakin kita tahu kagum dengan apa yang Yesus buat. Oke? Kita justru jadi bucin ya. Jadi tahu diri gitu loh. Jadi nggak pengen main-main sama karyanya Tuhan Yesus. Kita nggak pengen mempermainkan darah Yesus, mempermainkan karya salib. Itu yang namanya tahu diri, ya, levelnya udah level tinggi gitu loh. Makin mengerti. Jadi bucin itu cuma istilah ya, bucin ya. Tapi di Alkitab banyak banget orang-orang yang akhirnya, contohnya 12 murid Yesus. Waktu mereka berubah, Saulus waktu mereka berubah. Mereka itu jadi orang-orang yang apa ya?
orang-orang yang unstoppable gitu loh, nggak bisa di-stop oleh apapun. Sampai akhirnya kematian yang stop mereka. Mereka dibunuh semuanya. Yang matinya tua cuma satu, itu pun pernah mau dibunuh Yohanes kan, dimasukin di penggorengan, tapi mujizat terjadi. Jadi istilah bucin dengan Tuhan Yesus itu bisa terjadi kalau kita semakin kagum sama karya yang dia buat di atas kayu salib buat kita. Gitu deh. Oke. Nah, ada lagi dari Kak Johanna Siregar. Untuk standar dasar mencari pasangan yang sama-sama mau jadi serupa dengan Kristus, menjadikan kita lama mendapatkan lalu dinasehati, kamu standarnya ketinggian. Apa iya harus saya turunkan standar itu? Atau saya harus ganti komunitas? Saya rasa kalau kita mau berpacaran, jangan syarat-syarat di depan ya. Itu interview kerjaan itu namanya. Ya, namanya kita kan membangun hubungan nih, membangun hubungan. Jadi membangun hubungan mesti ya checklist mesti ada, cuman pakai hikmat. Ya, pakai hikmat Tuhan. Jangan kesannya itu kita kayak lebih rohani, makanya mungkin pasangannya nggak mau jadinya. Ya, saya cari pacar yang mau jadi serupa dengan Kristus. Ya males lah orang digituin. Ya, orang males digituin. Gua males kalau digituin. Ya, jadi cobalah mulai pilih kalimat itu yang lebih berhikmat buat calon pacar kita atau calon istri atau calon suami. Ya, gunakan perkataan-perkataan yang lebih masuk ke pasangan kita. Gitu deh. Oke, thank you Pastor. Ini dari Kaledi. Pertanyaan pertama, bagaimana menghadapi anak-anak yang ada luka hati akibat salah asuh dari orang tua? Yang kedua, bagaimana cara menolong anak muda laki-laki yang karakternya sudah rusak akibat salah asuh orang tua, di mana anak tersebut sudah bergaya kewanitaan, cemas, takut, tidak pede? Wow. Ini jawabannya ke kelas fathering sebenarnya ini ya. Anak-anak yang luka itu jadi makanannya saya semenjak 25 tahun. Anak-anak terluka dan gedenya jadi monster. Ya, monster dalam punya pengertian mereka masuk ke LGBT, mereka masuk ke drugs, mereka masuk ke geng, ya, berantem, tawuran dan lain sebagainya. Ternyata penyebabnya cuma satu. Penyebabnya mostly kebanyakan adalah fatherless. Ya itu tadi, salah didik dan lain sebagainya. Nah, cara menghadapi anak-anak seperti ini adalah fathering ministry. Ini jawabannya. Fathering ministry. Kita harus membapai mereka, menjadi sumber buat mereka. Ya, adding good news, adding good times buat mereka. Karena mereka selama hidup mereka yang mereka terima adalah bad news dan bad times. Itu yang mereka selalu terima. Jadi waktu mereka masuk ke gereja, jangan ditambahin lagi bad news lagi mereka dengar, ya, dan lain sebagainya. Teman-teman mesti tahu ya, Adolf Hitler itu papa angkatnya, papa tirinya orang Yahudi, Adolf Hitler. Yang waktu dia kecil suka pukul dia. Dan papa Yahudi ini masukin Adolf Hitler, Little Adolf, di sekolah Yahudi. Dan dia ketemu guru-guru yang suka pukulin tangannya. One day, ya, waktu dia pahit karena dia suka dipukulin, dia akhirnya dalam hati gini, lihat nanti ya, lo orang ya, kalau gue punya kedudukan, gue punya kekuasaan, gue akan balas semuanya. Bayangin cuman dipukul tangannya, ya, digalakin di rumah, akhirnya dia bunuh 6 juta orang Yahudi. Can you imagine? Ini orang fatherless nih. Adolf Hitler. Ya, contoh fatherless tuh begitu. Tiba-tiba waktu jadi dewasa, ya, kelihatannya doang dewasa, tapi di dalamnya monster. Banyak luka ternyata. Dan waktu dia balas itu luar biasa. Makanya fathering ministry itu penting banget. Tapi udah again and again, sudah berulang-ulang saya sering katakan, orang males masuk ke fathering ministry karena nggak ngetop. Karena orang sekarang banyaknya pengen ngetop.
Ya, fathering itu kayak pelatih bola. Kemarin Argentina juara, kalau ditanya pelatihnya siapa, nggak ada yang bisa jawab pasti. Karena semua taunya Lionel Messi. Yang terima piala Lionel Messi, bukan pelatih Argentina. Nah, fathering ministry seperti itu. Ya, siapapun yang bertanya, mulailah jadi sumber rasa aman, ya, sumber teman ngobrol. Ya, itu yang mungkin anak-anak ini nggak dapat di rumah. Oke? Selamat mencoba. Oke. Pastor, kita beralih dulu sama yang raise hand. Boleh Kak Antoni? Boleh di on mic. Antoni. Ya, shalom Pastor, selamat malam. Malam. Ya, shalom tim CA. Pastor, sebelumnya saya mau cerita sedikit. Jadi sebelumnya saya pernah pacaran beda agama. Jadi karena saya sadar hubungan ini nggak bisa bertumbuh kan, lalu saya ajak wanita ini untuk berbicara bersama, saya rembukin gitu kan, karena saya tahu karena hubungan ini kan sebatas bom waktu gitu, karena tidak ada kelanjutannya seperti apa. Lalu suatu saat, lalu pada malam itu saya akhiri hubungan, lalu dia bilang sama saya kalau dia itu mau mengenal Tuhan, mengenal Yesus gitu, ingin mengikuti saya gitu kan, pindah agama. Lalu pandangan Pastor tentang wanita seperti ini bagaimana Pastor? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Thank you, Antoni. Pacaran beda agama. Kalau dia mau percaya Yesus, jangan sampai dia mau percaya Yesus karena punya hubungan dengan Antoni. Atau siapapun yang lagi pacaran beda agama. Ya, make sure dia benar-benar kenal Yesus karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya, dia mengalami perjumpaan, mengalami jamahan Tuhan Yesus. Karena kalau mau ikut-ikutan, saya udah ngelihat banyak kasus dari teman-teman saya. Banyak banget. Waktu salah satu mau ikut pasangannya, cuman karena jatuh, cuman karena suka, jatuh cinta di awal. Waktu masuk ke rumah tangga, ada konflik, balik. Imannya nggak kuat. Balik ke keluarganya, balik ke kepercayaan sebelum. Akhirnya jadi amburadul. Ya, terus akhirnya yang kedua, anak-anak tiba-tiba. Anak-anak mulai dipaksa untuk ikut begini, ikut gini, akhirnya jadi amburadul tuh keluarga. Oke? Jadi pastikan baik-baik, Brother Antoni, dia mau percaya Yesus karena mengalami perjumpaan, bukan karena pacaran sama Antoni. Itu jawaban saya. Ya, oke Pastor, thank you. Jadi kesimpulannya kita harus melihat dia ini mengenal Tuhan itu duduk perkaranya itu sebagai apa gitu. Kalau dia ingin mengenal karena dia ingin bersama dengan saya, itu hanya omong kosong belaka gitu Pastor ya. Ya, kasarnya gitu, omong kosong. Karena ntar dia ada konflik, maka dia akan balik. Dengan mudahnya dia balik. Oke, terima kasih Pastor. Sama-sama. Thank you Kak Antoni. Lanjut ya Pastor, pertanyaannya di chat dari Kak Julius. Malam Pastor, izin bertanya, apa mencintai harus sama dengan siap disakiti? Yes, kamu sering dengar lagu Dewa kayaknya ya. Saya lagi dengar lagu Dewa terakhir tapi Kosong judulnya, Kosong. By the way, kalau kita mencintai, sudah pasti kita mengalami hal-hal yang nggak enak. Karena waktu kita cuma suka sama pasangan, attraction terjadi, itu semuanya indah. Semuanya pasti yang enak-enak. Tapi waktu kita udah memutuskan untuk mengasihi, ya harus siap-siap untuk diproses. Salah satunya sakit hati lah, tiba-tiba istri kita ngegas lah suaranya lah, suami kita ngegas lah, mesti siap. Mesti terima sama gini-ginian, mesti sabar, ambil keputusan sabar, ambil keputusan nggak simpen salahnya. Ya, ambil keputusan tidak cemburu, dan seterusnya. So, mengasihi adalah hal eternal yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan Yesus.
Ya, kita diajarkan untuk mengasihi. Jadi orang yang mau mengasihi ya dia harus siap untuk disakiti. Itu jawabannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari inisial FP ini. Shalom Pastor, mau tanya, kalau jodoh di tangan Tuhan, berarti kita hanya menunggu sampai Tuhan mempertemukan, atau dari kita juga harus berusaha mencari? Kalau jodoh dari Tuhan, berarti tugas kita adalah memperbaiki diri setiap hari. To be a better me. Ya, untuk menjadi the best version of me. Tugas kita itu, bukan mencari-cari tugas kita. Ya, tugas kita memperbaiki diri menjadi orang yang single enough. Itu tugas kita. Nanti kalian akan amazed sendiri. Ya, saya ketemu istri saya juga gitu soalnya. Ya, dan saya ngelihat orang-orang yang percaya jodoh dari Tuhan itu luar biasa ketemu pasangannya dengan cara yang unbelievable. Ya, ketemu tiba-tiba wow gitu. Tuhan siapkan benar-benar. Kayak tadi ya, saya ceritain soal drone ya. Waktu kita mempersiapkan diri, ya, on the other side of our life, ya, the other side dari kehidupan kita, Tuhan siapin seseorang yang datang. Karena kita punya karakter tuh lebih bagus. Tuhan akan kasih orang yang karakternya juga sama nanti. Ya, yang akan membackup karaktermu. Itu dia. Kayak handphone tadi ya. Handphone, semua perangkatnya akan sesuai dengan handphone yang terbaru yang kita punya. Seperti itu, siapapun yang bertanya. Lanjut lagi. Thank you, Kak. FP, ini inisialnya doang, Pastor. Oke, ya. Lanjut ya, Pastor. Ini dari Kak Nofri, ada 2 pertanyaan. Pastor izin bertanya, bagaimana menghadapi pemuda gereja yang lebih tertarik dengan agama lain? Itu pertanyaan pertama. Yang keduanya, pemuda atau pemudi gereja yang lebih tertarik dengan agama lain karena ekonomi, bagaimana menghadapinya? Ya, ini kalau ini kasus khusus ya, saya cuma bisa jawab, mungkin saya akan bertanya kembali, pengajaran di gereja itu gimana? Kalau pengajaran di gereja tersebut cuman ngajarin teologi kemakmuran, makanya banyak yang kecewa. Orang Kristen banyak yang kecewa. Dianggapnya Tuhan Yesus tuh pohon duit. Mereka jadi menganggap kalau datang ke Tuhan itu kayak Yohanes 2 jadinya. Yesus marah di halaman bait Allah karena pedagang-pedagang. Oke? Saya pernah khotbahin ini, pedagang mentalnya ada 2. Satu, cari untung buat saya mana, karena pedagang nggak ada yang cari rugi. Lalu mental pedagang yang kedua adalah saya mau saingan sama toko sebelah. Dan ini yang terjadi sama orang-orang Kristen hari ini. Ya, yang terjadi bahwa kita kalau datang ke bait Allah baru sampai halaman, motivasi kita udah cari untung. Karena kita diajarin seperti itu. Oke, jadi kita selalu pengen mengeruk keuntungan jasmani. Waktu nggak dapat, kecewa. Makanya banyak orang mau coba-coba nggak ke agama lain aja, mau coba-coba ke kepercayaan lain kayak ke Gunung Kawi lah, ya, carilah bertapa di mana lah. Banyak orang Kristen kayak gitu. Mau beli jimat lewat Topet, bayangin. Ya, ini terjadi hari-hari ini. Ya, orang jual jimat lewat Tokopedia dan mau dibeli sama orang Kristen. Karena apa? Di dalam benaknya hubungan sama Tuhan adalah transaksi. Ya. Dan waktu seringkali orang Kristen pelayanannya udah established, kita mau saingan sama pelayanan sebelah. Kita mau saingan sama toko sebelah. Itu mentalnya pedagang. Tuhan Yesus marah banget gini-ginian. Makanya habis Tuhan Yesus marah, murid-muridnya teringat sama perkataannya Daud. Cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Yohanes 2 ayat 17. Seharusnya kita kalau datang ke rumah Tuhan, kita mesti diajarin untuk dihanguskan kita nih. Dihanguskan karakter yang nggak bagus. Ingat, to be a better me. Ya, karakter yang jelek-jelek dihanguskan. Sifat yang jelek-jelek dihanguskan. Kebiasaan buruk dihanguskan. Kalau kita cinta sama rumah Tuhan. Kemudian pertanyaannya adalah, saya bertanya balik, itu kenapa sampai bisa begitu? Ya, jadi mesti ditanyain mungkin tuan anak muda.
Oke? Next. Ini dari Kak Hana. Kalau in relationship, apakah cowok harus lebih tua dari si cewek atau it doesn't really matter in your opinion? Yes, my opinion, it doesn't really matter. Saya punya sepupu, tim CA pernah ketemu. Mariska, Daryl pernah ketemu. Sepupu saya, suaminya lebih muda 13 tahun. 13 tahun. They get along. They love each other sampai hari ini. Ya, so it doesn't matter karena itu tadi checklist yang tadi saya kasih tadi. Mereka ngerti kasihnya Tuhan, ya, mereka paham single enough itu seperti apa dan mereka saling memberi. Until today. Mereka married dari tahun 98. Oke, udah dari tahun 98 mereka married. So tahun ini mereka silver wedding. Ya, Om Budi sama Tante Grace, Daryl, Mariska, inget dong yang di Batu. Itu dia. So it doesn't matter. Lanjut. Ada lagi. Ini dari Kak Andri. Shalom Pastor, saya mau tanya bagaimana menghadapi komunitas sel dan gereja yang mengatakan kasih agape tetapi seperti kasih itu ada apanya? Bagaimana menghadapinya? Kasih itu ada apanya maksudnya gimana ya? Mungkin ada sesuatunya mungkin. Ada maunya. Karena ada ada udang di balik apanya. rempeyek. Jawaban saya coba saya lagi mau khotbahin ini tapi ini it's good for you guys. Lukas 18 sama 19 nanti baca di rumah ya. Ini dua peristiwa yang bersambung. Oke, Lukas 18 Yesus lagi di pinggir Yeriko. Lukas 19 Yesus masuk ke Yeriko. Di pinggir kota Yeriko ada pengemis namanya Bartimeus. Oke. Waktu Yesus lewat, dia nanyanya gini, jelas ya, jelas di Lukas 18. Apakah itu? Waktu Yesus lewat. Apakah itu? Waktu dibilang, itu Yesus anak Daud. Dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bla bla bla. Akhirnya Yesus sembuhin dia. Oke. Next story, waktu Yesus masuk di kota Jericho, kota Yeriko itu punya kebiasaan penduduknya. Kalau ada orang terkenal masuk, semua penduduk keluar. Ya, jadi kalian jangan terkecoh sama buku-buku sekolah minggu waktu Yesus masuk di Yeriko, cuman Yesus ada pohon, ada Sakeus. Enggak, itu rame banget. Itu ramenya luar biasa. Ya. Dan biasanya yang naik ke pohon itu anak-anak biasanya. Anak-anak dinaikin ke pohon untuk lihat orang terkenal ini lewat. Dinaikin ke pohon. Nah, hari itu ada preman pajak. Namanya Sakeus. Singkat cerita, dia rela jadi kayak anak-anak. Dia rela. Dia menyambut Yesus kayak anak-anak kecil. Dia naik ke pohon. Oke? Karena badannya pendek, Alkitab cerita, ya, dia nggak bisa lewatin kerumunan. Kalian bisa bayangin nggak? Ada preman pajak di kerumunan nggak bisa lewat, biasanya manggil ajudan, biasanya. Preman kok. Tapi dia tiba-tiba menjadikan dirinya kayak anak kecil. Dia naik ke pohon. Dan pertanyaan yang keluar dari mulutnya adalah, siapakah dia? Who is he? Seperti itu. Oke? Nah, jadi ini beda nih cerita dua ini. Ini cerita bersambung ya, tapi dua karakter yang berbeda. Seringkali kita datengin Tuhan dengan mental pengemis. Kita cuma deketin Tuhan karena ada apanya. Ya, kayak pengemis tadi. Apa itu? Itu pertanyaannya. Kalian bisa cek di Lukas 18 ya. Atau kita datengin Tuhan selalu pengen tahu siapa pribadinya Tuhan. Siapa pribadinya Tuhan. Kita pengen tahu Tuhan lebih dalam. Kita pengen tahu semua pikiran dan perasaannya Tuhan lebih dalam. Ya. Kita rela kayak Sakeus nanggalin semua. Demi tahu who is he. Demi tahu siapa itu Tuhan. Akhirnya Yesus berhenti kan di pohon yang ada Sakeus. Sakeus turun.
saya mau KKR di rumahmu, nggak gitu kan? Ya, saya mau makan di rumahmu. Makan menandakan hubungan intim. Akhirnya terjadi. Dan Sakeus akhirnya memberikan segala-galanya. Dia bertobat hari itu, dan Yesus akhirnya bilang, ya, sesungguhnya hari ini keselamatan telah datang di rumah ini. Jadi, waktu kita mengasihi Tuhan, saya mengajak semua teman-teman di CA Community pada malam hari ini untuk kita jadi kayak Sakeus. Kita banyak salahnya. Mungkin kita preman dari satu hal tertentu yang banyak orang nggak tahu. Oke. Kita budak dari dosa tertentu yang banyak orang nggak tahu. Tapi setiap hari datanglah sama Tuhan dengan tidak ada motif apapun. Nggak mengemis. Nggak cuma datengin Tuhan karena ada apanya. Tapi datengin Tuhan dengan apa adanya kita. Oke, itu jawaban dari saya. Silahkan Kak Radu mau tanya. Oke, malam Pastor. Thank you Kak Dede. Aku mau tanya, Pastor. Kan sebenarnya udah kalau tips atau tutorial atau apapun itu istilahnya tentang gimana sih cara cari pasangan atau cari pacar dalam konteks Alkitabiah atau konteks Kristen itu kan kita udah banyak tahu lah kriterianya. Dan salah satunya tadi yang Pastor sebutkan adalah coba lihat relationship partner dengan orang tua gitu. Nah, yang mau aku tanya adalah kalau cara dapetin kita udah paham dalam konteks Alkitab gimana yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang gimana kalau misalnya let's say pacaran di atas 21 tahun, misal kayak 25 tahun atau 22 tahun. Terus marriage-nya itu 4 atau 5 tahun kemudian. Itu kan waktu pacaran yang cukup lama. Kayak pasti aku ngerasa pasti bakal ada waktu di mana kayak bosen gitu. Bahasanya mungkin kayak kasih mula-mulanya mulai hilang gitu. Nah, itu gimana sih secara konteks Alkitabiah untuk kita tuh bisa ngejaga apinya itu biar apinya tuh nggak padam gitu. Gitu, Pastor. Oke. Hidup dalam kasih itu adalah hidup yang berproses. Jadi waktu kita berpacaran 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu nggak akan menjamin rumah tangga kita akan jadi langgeng. Ingat ini baik-baik. Karena berpacaran dengan berumah tangga adalah dua hal yang berbeda. Sangat berbeda. Berumah tangga itu kita benar-benar mempraktekkan kasih. Oke, karena di rumah tangga lah semua hal-hal yang asli itu keluar. Semua sifat-sifat asli dari pasangan kita yang kita nggak lihat di pacaran, itu akan keluar. Nah, disitulah bisa nggak kita praktekkan sabar dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak pernah terkoneksi dengan kasihnya Tuhan Yesus yang tadi dari awal saya sebut, kita akan sulit. Karena yang kita kasih makan cuma perasaan. Oke, perasaan kecewa, perasaan sakit, perasaan jealous mungkin, iri hati, dan lain sebagainya. Itu yang kita kasih makan terus. Tapi kalau kita mulai mengambil keputusan untuk mau mengasihi, ya, saya percaya banget itu api kasih itu akan terus ada dalam rumah tangga itu. Oke? Karena ingat baik-baik sekali lagi, pacaran dengan berumah tangga itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, kita tinggal bareng segala macam, cium bau kentutnya, ya, dan lain sebagainya, kita akan lihat semuanya. Ya, jadi disitulah justru kita harus mempraktekkan kasih yang sesungguhnya. Ya, sabar dan lain sebagainya itu 1 Korintus 13. Gitu, Radu. Berarti kuncinya tuh untuk ngejaga api di dalam hubungan itu, kalau konteksnya ini pacaran ya, berarti yang terutama tuh tetap fokus ke gimana sih cara kita mempraktekkan kasih yang sesuai dengan Alkitab atau kasih yang Kristus udah teladankan buat kita gitu ya, Pastor? Ya. Karena kan sebenarnya kan nggak mungkin munafik juga kan pacaran udah lama. Kalau pacaran lama-lama gitu 4 tahun di pandanganku 4 tahun lama sih, pasti bakal ada rasa kayak entah itu bosen atau apinya mulai kendor, ibaratnya kayak kalau bahasa anak mudanya butterfly feelingnya udah hilang gitu loh, Pastor. Ya, ya, ini bahaya ya kalau kita cuman ngandelin feeling, itu bahaya makanya. Sekali lagi
Kasih adalah keputusan, decision, bukan feeling-feelingan. Karena feeling bosen itu pasti ada. Ya, perasaan nggak bosen juga pasti muncul lagi. Tiba-tiba bosen lagi. Nah, itu jangan di-entertain sebenarnya. Karena itu adalah bosen, ya, nggak niat, segala macam. Itu semuanya feeling. Oke? Nah, kita harus mempraktekkan yang keputusannya tuh gimana. Walaupun feeling kita lagi nggak seperti itu. Ya, saya kasih contoh, mungkin perasaan kita lagi pengen meledak karena nggak sabar. Tapi tiba-tiba kasih mengalahkan itu. Gua mau ngambil keputusan untuk sabar. Oke, karena dengan Roh Kudus gue bisa. Nah, itu akan kedekatan yang sehat akan semakin terjadi. Nah, bahayanya kalau kita entertain feeling itu bahaya banget. So, yang tadi butterfly feeling segala itu jangan di-entertain. Itu karena di awal-awal adanya. Oke, di tahun kedua, tahun ketiga, keempat udah hilang tuh feeling-feeling gitu biasanya. Karena kita mulai tahu nih orang lebih dalam. Gitu, Radu. Oke deh, Pastor. Thank you. Sama-sama. Ajeng mau tanya? Ya, malam Pastor Desi ya. Mau tanya, kalau kita ini berumah tangga ya, porosnya kan porosnya sama kasih Tuhan, betul ya, Pastor ya. Terus kita berumah tangga ini sharing sedikit ya, sharing sedikit waktu masih kecil. Waktu masih kecil, papa selingkuh, akhirnya mama kepahitan luar biasa sampai pernah istilahnya bunuh diri ya. Waktu hamil Ajeng itu kepahit, nggak tahu mungkin kepahitannya waktu posisi hamil Ajeng sampai besar itu kepahitannya sampai segitu. Setiap hari itu ngata-ngatai kata-kata yang merendahkan. Kamu itu anak enggak berguna. Kamu itu seperti bonsai, enggak bisa berkembang. Kamu itu lembek seperti bubur. Iya, ini maafnya nyimpang ya Pastor ya. Ini nyimpang. Tapi puji Tuhannya makanya itu sampai ya ini berumah tangga ya enggak semudah itu sih. Saya berumah tangga karena porosnya Tuhan seperti yang Pastor Jesse tadi sampaikan. Makanya kalau apa yang enggak berumah tangga enggak siap seperti itu, ini contoh ada selingkuh, kan saya ada berita itu selingkuh, sampai ada pasangan sampai rela bunuh diri, sampai rela bunuh sekeluarga, karena kan pernah ngalami. Tapi Ajeng enggak sampai untuk benci sama mama, enggak, puji Tuhan. Sampai detik terakhir Ajeng boleh sayang sama mama, sayang papa. Mungkin itu problem ya dalam rumah tangga. Itu aja sih Pastor Jesse. Thank you. Terima kasih Ajeng buat sharingnya. Sorry. Ada lagi yang mau tanya? Atau mau nambahin? Kayaknya udah nggak ada. Thank you buat teman-teman semua yang udah join. Buat teman-teman yang udah tanya dan nambahin juga, thank you so much. Esther, thank you buat sharingnya. Jawab pertanyaannya. Paling kalau udah nggak ada yang tanya, kita tutup aja kali ya, Pastor. Ini juga udah jam 10. Thank you, Pastor. Untuk doa penutupnya boleh, silakan, Pastor. Kita berdoa. Tolong dibantu. Oke. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu sudah memimpin setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, waktu kami selesai dari Zoom ini Tuhan, kami akan terus makin mengalami kasih daripada Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau tenggelam dalam kasih-Mu, mau mengerti kasih-Mu setiap hari. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kami disayang sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Kami membagikan ini Tuhan kepada siapapun yang kami temui, dan hamba-Mu khusus berdoa Tuhan malam hari ini, setiap anak-anak-Mu yang masih single, mereka akan menjadi single enough untuk bertemu pasangan yang single enough juga Tuhan.
sehingga mereka boleh menjadi pasangan yang luar biasa, bahkan sampai mereka memasuki keluarga, mereka menjadi keluarga yang luar biasa, yang hidup, yang menghidupi kasih-Mu setiap hari. Terima kasih buat curhatan Alkitab. Berkati setiap admin Tuhan, Dede, Mariska, Daryl. Kau berkati setiap mereka Tuhan, Kevin, dimanapun mereka berada. Apapun cita-cita mereka Tuhan, Tuhan sendiri akan membuat berhasil. Kau selalu Tuhan pakai curhatan Alkitab untuk menjadi berkat buat generasi ini Tuhan. Dan terima kasih buat malam hari ini. Kami selesai, kami akan istirahat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.